مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan yang sering kali kita rasakan, namun kerap kita lupakan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita merenungkan bersama bagaimana Islam memandang kesehatan dan gaya hidup yang ternyata telah dijelaskan dengan sangat indah dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang menjadi landasan utama yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Yang dimana ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khuduwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini diawali dengan panggilan wahai manusia, yang dimana menunjukkan bahwasanya pesan ini bersifat universal, bukan hanya untuk orang yang beriman, tetapi untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita prinsip dasar gaya hidup sehat melalui dua kata kunci penting, yaitu yang pertama ada halal dan juga ada thayyib. Untuk halal, halal ini berarti sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Makanan dan minuman yang halal akan membawa keberkahan bagi tubuh dan jiwa kita. Ketika seseorang menjaga kehalalan apa yang dia konsumsi, maka ia sedang menjaga kebersihan hati, kejernihan akal, serta kualitas ibadahnya. Rasulullah SAW bahkan mengingatkan kita bahwasanya makanan yang haram dapat menjadi penghalang dikabulkannya atas doa-doa kita. Sungguh besar efek dari makanan maupun minuman yang kita konsumsi bagi tubuh kita dan juga kehidupan kita. Selanjutnya yang kedua yaitu thayyib. Thayyib ini berarti baik, bersih, sehat, dan juga bermanfaat. Jadi, ini menunjukkan bahwasanya Islam tidak hanya menuntut kehalalan saja secara hukum, tetapi juga kualitas secara kesehatan. Begitu rincinya Islam ini mengingatkan kita.
Makanan yang selalu berlebihan, meskipun itu halal, tetapi itu dapat merusak tubuh, sejatinya bertentangan dengan nilai thayyib. Disinilah Islam mengajarkan keseimbangan dalam pola makan dan juga gaya hidup kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga mengingatkan kita agar tidak mengikuti langkah-langkah setan. Dalam konteks kesehatan ini dan juga gaya hidup, langkah setan bisa berupa kebiasaan yang buruk. Contohnya seperti makan yang berlebihan, mengkonsumsi makanan tanpa ada manfaatnya atau dia tidak sehat, terus kita malas bergerak, begadang tanpa manfaat, hingga itu semua bisa merusak tubuh kita dengan zat-zat yang berbahaya. Semua itu perlahan menjauhkan manusia dari hidup yang sehat dan juga produktif. Na'udzubillah min dzalik. Islam telah memandang tubuh ini sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjaga kesehatan bukan hanya urusan dunia saja, akan tetapi juga bagian dari ibadah, teman-teman. Tubuh yang sehat akan memudahkan kita untuk sholat dengan khusyuk, berpuasa dengan kuat, menuntut ilmu dengan penuh semangat, serta beramal dengan maksimal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan juga lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Kuat di sini ini bukan hanya kuat imun saja, akan tetapi juga kuat secara fisik dan juga mentalnya, teman-teman. Maka dari itu, menerapkan gaya hidup yang sehat seperti mengatur pola makan, menjaga kebersihan, berolahraga, dan juga menghindari hal-hal yang merusak tubuh itu merupakan sebuah bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, melalui Quran surah Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa kesehatan itu adalah fondasi penting dalam kehidupan manusia. Gaya hidup yang halal dan juga thayyib akan melahirkan pribadi yang sehat jasmani, tenang rohani, serta kuat dalam menjalani perintah-perintahnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mampu menjaga amanah tubuh ini dengan sebaik-baiknya. Menjadikan kesehatan sebagai sarana untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan sebaliknya. Amin, 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 Allahumma amin. Semoga dakwah singkat ini membawa manfaat dan menjadikan pengingat bagi kita semua bahwasanya hidup yang sehat, gaya hidup yang baik, dan juga konsumsi kita yang thayyib itu dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.